Kita masuk materi baru pembelajaran bab 2. Berkarya seni rupa 3 dimensi. Berikut peta materi pembelajaran berkarya seni rupa 3 dimensi. Dan tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Ketika kamu melihat sebuah karya seni, aspek apa saja yang kamu lihat? Coba kamu lihat gambar berikut ini supaya kamu bisa mengidentifikasi aspek-aspek tersebut. Gambar apakah yang baru kamu amati? Gambar tersebut adalah gambar karya seni rupa 3 dimensi. Seperti itulah objek karya seni rupa 3 dimensi. Apakah yang dimaksud dengan karya seni rupa 3 dimensi? Pengertian karya seni rupa 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki 3 ukuran, yaitu ukuran panjang, lebar, dan tinggi, dan bisa dilihat dari berbagai sisi atau dari berbagai arah. Itulah pengertian karya seni rupa 3 dimensi. Sekarang kita masuk ke jenis karya seni rupa 3 dimensi. Berdasarkan fungsinya, karya seni rupa 3 dimensi dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu karya seni rupa murni dan karya seni rupa terapan. Karya seni rupa murni disebut pure art, sedangkan seni rupa terapan disebut applied art. Nah, pengertian karya seni rupa murni adalah karya seni yang mengutamakan fungsi keindahannya, yang hanya bisa kita nikmati nilai keindahan dari karya tersebut. Contoh gambar karya seni rupa murni adalah sebagai berikut. Sedangkan karya seni rupa terapan adalah karya seni yang memiliki fungsi pakai. Selain bisa kita nikmati nilai keindahannya, bisa juga kita pergunakan karya tersebut. Berikut contoh gambar karya seni rupa terapan. Dari penjelasan, anak-anak sudah paham kan apa itu karya seni rupa murni dan karya seni rupa terapan? Dan melihat gambar juga kalian sudah paham dan bisa membedakan karya seni rupa murni dan karya seni rupa terapan. Nah, sekarang kita masuk ke nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi. Nilai estetis pada sebuah karya seni rupa dapat bersifat objektif dan subjektif. Nilai estetis bersifat objektif adalah memandang keindahan sebuah karya seni rupa berada pada karya itu sendiri secara kasat mata. Contohnya, keindahan sebuah karya seni rupa tersusun dari komposisi yang baik, perpaduan warna yang sesuai, penempatan objek yang berbentuk kesatuan. Nah, Miss kasih contoh satu lagi. Pada saat kita melihat sebuah karya seni, kita sudah menyukai karya tersebut. Dan sesuai dengan selera orang juga, mereka sangat suka dengan karya tersebut karena memiliki nilai artistik atau nilai harga jual yang tinggi. Jadi, semua orang benar-benar menyukai dan mengakui bahwasanya karya tersebut sangat indah dan mantap. Sedangkan karya nilai estetis yang bersifat subjektif adalah keindahan tidak hanya pada unsur-unsur fisik yang diserap
oleh mata secara visual, tetapi ditentukan oleh selera penikmatnya atau orang yang melihatnya. Contohnya, ketika kamu melihat sebuah karya seni lukis atau seni patung, kamu dapat menemukan nilai estetis dari penataan unsur rupa pada karya tersebut. Atau kamu merasa tertarik pada apa yang ditampilkan dalam karya tersebut dan merasa senang. Tetapi orang lain belum tentu suka melihat karya tersebut. Itulah karya seni rupa yang bersifat subjektif dan karya seni rupa yang bersifat objektif. Jadi perbedaannya ada di contoh yang tadi yang Miss jelaskan. Nah, berikut contoh karya seni rupa yang bersifat objektif dan bersifat subjektif. Ini dia contoh gambar dari karya tersebut. Yang terakhir, kita masuk ke proses berkarya seni rupa 3 dimensi. Pembuatan karya seni rupa 3 dimensi yang paling sederhana sekalipun dilakukan dalam sebuah proses berkarya. Tahapan dalam berkarya ini berbeda-beda sesuai dengan karakteristik bahan, teknik, dan alat yang digunakan untuk mewujudkan karya seni rupa tersebut. Coba perhatikan bagian berikut ini, kemudian kamu ceritakan kembali langkah-langkah dalam proses berkarya seni rupa 3 dimensi yang ditunjukkan oleh bagian berikut ini. Nah, setelah kalian mengamati bagian tersebut, tentu kalian sudah paham apa langkah-langkah proses berkarya seni rupa 3 dimensi. Langkah pertama adalah memilih atau mencari model untuk dicontoh. Yang kedua, membuat sketsa pada kertas. Yang ketiga, memilih alat dan bahan untuk berkarya seni rupa 3 dimensi. Yang keempat, kegiatan berkarya seni rupa 3 dimensi. Yang kelima, menyempurnakan hasil yang sudah kita buat. Nah, itulah penjelasan dari Ibu tentang karya seni rupa 3 dimensi. Saya harap anak-anak semua paham dengan penjelasan yang barusan ditayangkan di video. Nah, sekarang mari kita berkarya seni rupa 3 dimensi. Perhatikan karya seni rupa 3 dimensi tersebut. Kemudian coba amati objek pada masing-masing karya tersebut. Di situ ada sebanyak 4 objek karya seni rupa 3 dimensi. Yang mana objek tersebut ada objek makhluk hidup dan ada objek benda mati. Sekarang coba berlatih untuk membuat karya seni rupa dengan melihat model. Mulailah dengan memilih model yang bentuknya sederhana terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, buatlah sketsa bentuk dan ukuran karya yang akan kamu buat. Kemudian, pilih bahan yang sesuai serta siapkan peralatan yang digunakan. Nah, boleh juga kalian memilih dari objek yang lain. Menurut kalian, mana yang lebih gampang? Nah, kita berkarya seni rupa 3 dimensi dari bahan dan alat yang gampang digunakan. Boleh dari kertas, dari triplek, dari sabun, dari tanah liat. Kemudian itu objek yang sudah kamu bentuk atau yang sudah kamu buat nanti, kamu foto, kirim ke classroom. Itulah nanti nilai ujian keterampilan kedua. Oke, semoga anak-anak selalu semangat dalam belajar dan selamat pagi.